Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Salam. Salam. Selamat pagi, apa kabar? Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum lupa, atas nama pribadi, gembala, dan keluarga, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada GPB Eklesia Pati yang ke-16. Kita sangat bersyukur kalau hari ini kita masih diizinkan Tuhan mengadakan ibadah dan pelayanan di gereja ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah sukacita kita berulang tahun gereja yang 16, mari kita mau dengar pesan firman Tuhan agar memotivasi kita terus-menerus dalam kita mengiring Dia, dalam kita melayani Dia. Bapak Ibu, saya suka nonton film. Yang pasti bukan drama Korea, bukan drakor. Ya, saya suka, makanya kadang-kadang di YouTube saya mesti lihat film. Dan film yang paling saya sukai dalam saya hidup sampai hari ini, judulnya adalah Mission Impossible. Apa artinya? Misi yang mustahil. Saudara, dalam film itu, dalam film Mission Impossible itu, selalu ada sesuatu yang sangat sulit yang harus dilewati sehingga bisa memenangkan atau bisa mengatasi persoalan itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak sembarangan. Dilakukan oleh yang disebut impossible people. Namanya Mission Impossible. Maka dikerjakan oleh impossible people atau impossible man. Kalau itu seorang diri. Tapi kalau sebuah tim, impossible team atau impossible people. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah juga punya mission impossible di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk membawa perubahan bagi dunia, untuk membawa jiwa dimenangkan kepada Kristus. Allah juga punya mission impossible yang kelihatannya mustahil misinya ini, karena dunia kita tahu hari-hari ini sedang dicengkram oleh namanya agama, dicengkram oleh budaya, dicengkram oleh kepercayaan, dicengkram oleh paham-paham yang sangat-sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dicengkram dengan ilah-ilah, dicengkram dengan tahyul-tahyul, dicengkram dengan berbagai macam hal. Dan sadar atau tidak, gereja Tuhan ada di tengah-tengah itu, dan Tuhan mau supaya gereja Tuhan itu menjadi impossible people untuk mengerjakan misinya Allah ini, untuk mengerjakan misinya Tuhan ini. Maka impossible people itu adalah terdiri dari orang-orang yang berani mencoba, orang-orang yang berani melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan, tetapi berani melakukannya. Orang-orang yang tidak hanya ngikut saja di belakang, tetapi orang-orang yang berani untuk mencoba. Olehnya judul khotbah saya hari ini adalah berani untuk mencoba. Mari kita mau buka Alkitab kita mau baca bersama-sama Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Ya, kita akan baca di slide sudah saya tuliskan. Mari kita baca 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya.
Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mari semua berkata amin. Berani untuk mencoba. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sebutkan bahwa Allah punya misi yang sangat-sangat menurut manusia itu impossible. Sangat-sangat tidak mungkin. Allah itu punya misi yang mission impossible, maka dibutuhkan orang-orang yang impossible juga, yaitu orang-orang yang berani untuk mencoba. Bukan orang-orang yang hanya diam, mengikut, mengekor, dan kadang-kadang malah menyalahkan. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, dari kisah firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana ada seorang yang sakit, dan sakitnya tidak main-main. Sakitnya itu adalah selama berapa tadi? 38 tahun. Berbaring di pinggir kolam di kota Yerusalem. Kolam itu namanya kolam Bethesda. Sebenarnya nama kolam itu sangat baik, karena namanya Bethesda, yang artinya adalah rumah anugerah. Di kolam itu, karena masyarakat percaya bahwa jika kolam itu bergoncang, itu tandanya ada malaikat yang turun
Dan siapapun orang yang pertama kali turun ke dalam kolam itu setelah goncangan airnya, maka siapapun dia, apapun penyakit orang itu pasti sembuh. Namun apa daya bagi seorang lumpuh ini? Dia sudah mengalami kelumpuhan dan berbaring di situ selama 38 tahun. Menanti berkat kemurahan Tuhan, menanti berkat kesembuhan dari Tuhan lewat kolam itu, tetapi rasa-rasanya impossible, rasa-rasanya mustahil dia bisa mengalami kesembuhan, sebab dia nggak bisa turun ke dalam kolam. Kalau kolam itu baru bergoncang, meskipun orang itu tahu, dia pasti akan keduluan dengan yang lain, dan dia tidak pernah mendapatkan kesembuhan. Dan selama 38 itu dia tetap ada di pinggir kolam itu, menanti yang kelihatannya mustahil itu, tapi tetap ditunggunya, tetap dinantinya. Bapak Ibu Saudara, 38 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Kita ulang tahun ke berapa hari ini? 16, tepatnya besok ya, 24 Juni. Bertepatan dengan ulang tahunnya Mas Jun. Harusnya besok ya Mas, dirayakan lagi ya Mas ya. Bu Erna juga ya, besok 24. Bapak Ibu Saudara, 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kita baru 16 tahun. Meskipun orang lumpuh itu sangat terbatas, baginya itu sesuatu yang impossible, baginya itu sesuatu yang mustahil. Orang lumpuh ini sangat terbatas dan seakan-akan tidak mungkin ada jawaban, tidak mungkin ada pertolongan. Tetapi orang lumpuh ini tidak pernah berhenti untuk mencoba. Buktinya dia bertahan di situ 38 tahun. Kalau dia sakit buta atau dia sakit tuli atau yang lain, barangkali orang itu bisa langsung lari ketika air kolam itu bergoncang. Tetapi dia lumpuh, gak ada siapapun yang bisa menolongnya. Dia harus bersaing dengan orang-orang sakit yang lain di sekitarnya. Karena di kolam itu tadi firman Tuhan berkata, banyak orang yang ada, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Jadi dia tidak sendiri, masih ada banyak pesaing yang lain. Namun itu tidak menyurutkan keberaniannya untuk mencoba, meskipun kelihatannya impossible, meskipun kelihatannya mustahil. Keberaniannya untuk mencoba mencari kesembuhan di dalam kolam Bethesda ini akhirnya berhasil, saudaraku, setelah ia mencoba selama 38 tahun. Tapi bukan karena dia terjun ke dalam kolam itu, tetapi karena ada Yesus yang datang ke kolam itu pada saat Yerusalem itu sedang ada perayaan. Makanya Yesus datang ke Yerusalem, dan kebetulan Yesus menuju ke kolam Bethesda, dan di situ ada seorang yang sedang terbaring 38 tahun sakit lumpuh, menanti goncangan air di kolam Bethesda. Goncangan itu datang, tapi dia nggak bisa menjangkaunya karena mesti keduluan yang lain. Yesus datang dan menyembuhkan orang itu. Bapak Ibu Saudara, kisah kesembuhan yang terjadi di kolam Bethesda ini mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang pantang menyerah, menjadi orang-orang yang pantang mundur, namun menjadi orang-orang yang berani untuk mencoba meskipun situasinya, kondisinya, keadaannya sepertinya impossible. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus berani untuk mencoba? Mengapa saya dan saudara, meskipun situasinya kayaknya nggak memungkinkan, meskipun keadaannya sangat sulit,
Meskipun semuanya serba impossible, meskipun semua serba tidak mungkin, tetapi kita mesti harus punya keberanian untuk mencoba. Sekali lagi, mengapa kita mesti harus berani untuk mencoba? Kita harus berani untuk mencoba karena alasan-alasan yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Ini ayat 1 sampai 18, saya lupa mengubahnya. Kita tadi sudah membaca, paling tidak kita punya 3 alasan mengapa kita harus berani untuk mencoba. Yang pertama itu karena ada Yesus yang peduli. Mari perkatakan bersama-sama, ada Yesus yang peduli. Ayat 6 dan ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara, kalau melihat pengakuan si lumpuh ini, betapa malang nasibnya. Bayangkan, orang lumpuh mau menjangkau kolam. Pasti dia kan entah dengan cara berguling, entah dengan cara, ngesot, atau bagaimana, saya nggak ngerti. Itu membutuhkan waktu yang lama. Beda dengan kalau yang timpang. Yang timpang masih punya tangan, bisa untuk menjadi tumpuan bagi dia, sehingga ketika air bergoncang, dia langsung berusaha sekuat tenaga dan dia bisa terjun ke air itu dan mengalami kesembuhan. Tapi bagaimana dengan yang lumpuh ini, saudara? Dia hanya tergeletak di tilam. Dan itu nggak mungkin hanya 1 senti atau 2 senti atau 5 senti dari kolam dia berbaring. Pasti dia agak jauh. Mungkin sekitar 5 meter atau 10 meter. Saya tidak mendapatkan penjelasan sejauh mana dia berbaring di pinggir kolam itu. Tapi saya yakin tidak mungkin dia hanya berbaring sekitar 10 atau 5 senti dari pinggir kolam. Dia mesti jauh. Karena kalau dia 5 atau 10 senti di pinggir kolam, dia akan kepanasan. Ini kolam renang. Kolam Bethesda, bukan kolam renang. Kalau saudara pernah ke kolam renang, ke Donadoni, gak ada atapnya. Global, gak ada atapnya. Kalau di pinggir itu, saudara kayak berjemur, bukan hanya jadi coklat kulitmu, tetapi jadi gosong. Ini Timur Tengah, ini Israel loh, ini Yerusalem. Cuacanya kalau lagi panas, kalau lagi dingin, ya dingin. Salju bisa ada di depannya, di Sion itu bisa terbasahkan oleh salju dari Gunung Hermon. Tapi kalau lagi musim panas, ini bisa gosong. Saya ini bukan kolam renang Namira. Saya tahu kolam renang Namira karena ada atapnya. Berbaring di sisi hanya 2 senti saja dari kolam bisa karena atapnya lebar. Orang di situ nggak akan gosong. Suatu waktu kolam itu goncang, kalau kolam itu buat seperti kolam renang Namira, orang itu bisa langsung aja membalikkan badan dan terjun ke kolam itu. Tapi ini bukan. Ini kolam Bethesda. Nggak didesain seperti kolam renang Namira atau kolam renang yang lain yang punya atap. Dan 38 tahun dia ada di situ. Selama 38 tahun si lumpuh itu berada di kolam itu, dan sudah pasti banyak orang yang melihat orang ini, sudah banyak orang yang mengenal orang ini, orang yang sudah silih berganti karena 38 tahun. Yang kemarin datang barangkali dengan hanya timpang, sudah pulang kan udah sembuh. Tapi orang ini 38 tahun, semua pengunjung yang pernah ke situ pasti tahu orang ini, pasti kenal orang ini.
Banyak orang yang tahu bahwa si lumpuh itu mendambakan kesembuhan, tetapi tidak ada seorang manusia pun yang peduli kepadanya. Tidak ada satu orang pun manusia yang peduli dengan penderitaannya, yang peduli dengan kelumpuhannya. Masing-masing itu mementingkan dirinya sendiri. Ketika air bergoncang, gak peduli orang udah 38 tahun, gak peduli dia baru 2 menit. Begitu air bergoncang, yang 2 menit bisa berlomba-lomba dengan yang lain untuk masuk ke dalam kolam, dan dia sembuh, pulang. Dan yang 38 ini gak ada yang peduli sama sekali. Dia tergeletak, gak ada yang mau menolongnya ketika air goncang. Karena saya baru datang, keluarganya dikasih tahu, tolong bapak ini supaya bisa diangkat. Nggak ada yang seperti itu. Masing-masing egois, masing-masing sibuk dengan kepentingannya sendiri, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, masing-masing sibuk dengan keinginannya sendiri, sehingga bapak ini tetap tergeletak. Saya bilang, bapak, ya, barangkali dia seorang pria. Si lumpuh itu 38 tahun. Kemungkinan besar bukan hanya karena sudah nggak ada lagi yang peduli. Kemungkinan besar yang kedua itu, keluarganya sudah tidak peduli lagi dengan dia. Keluarganya mungkin menganggap dia jadi beban. Keluarganya mungkin dari kalangan orang miskin. Kalau dia bukan dari kalangan orang miskin, saya rasa dia bisa menyewa atau ngambil pembantu, ya, ngambil pembantu, ya, istilahnya, yalah, menyewa orang, ya. Kalau dia mampu, dia bisa menyewa orang untuk kalau ada goncangan air, pembantu ini atau budak ini atau apalah yang disewa tadi tenaganya untuk mengangkatnya dan membawanya ke air itu. Ini nggak ada. Kemungkinan si lumpuhnya miskin udah. Makanya dia kayak dibuang oleh keluarganya. Keluarganya merasa dia sudah jadi beban. Karena ditunggu nggak ada mukjizat apa-apa, ditunggu nggak ada kesembuhan apa-apa. Gak ada yang keluarganya yang mau peduli, ditinggalkannya sendiri. Kemungkinan yang lain ia juga sudah dianggap mati oleh keluarganya, karena dia dianggap hanya jadi beban saja. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, si lumpuh itu tidak berhenti untuk berani mencoba. Dalam kondisi yang seperti itu, si lumpuh itu tidak menyerah. Dalam kondisi yang seperti itu, si lumpuh tetap berani untuk mencoba. Buktinya dia bertahan 38 tahun. Mungkin saudara akan berkata, loh Pak, kan bisa aja dia 38 tahun di situ karena mungkin sudah nggak ada keluarganya, nggak mampu dan sebagainya. Saya kira kalau dia sudah menyerah, dia bisa ngomong sama orang yang datang, tolong dong, aku dipanggilkan ojek tah, taksi tah, ya, dan sebagainya untuk dibawa pulang. Nanti uangnya dibayar di rumah, raketang nanti utang-utang di rumah. Pasti kan begitu. Tapi dia bertahan di situ selama 38. Nah, puji Tuhan, beruntung karena ada Yesus yang datang ke tempat itu dan mempedulikannya. Bentuk kepedulian Yesus dinyatakan dengan cara menyembuhkan si lumpuh itu. Tidak perlu harus masuk ke air kolam yang bergoncang, tetapi Yesus hanya dengan berkata, maukah engkau sembuh? Dan ayat 8 berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara, negara Jepang itu sering sekali jadi panutan soal etika dalam banyak hal bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Etika tertib di jalan, Jepang sangat bagus. Etika
berkendara di jalan, Jepang ini sangat baik. Etika, disiplin waktu, oh jangan tanya soal Jepang. Etika makan dan etika yang lain. Soal etika Jepang itu jadi panutan. Indonesia pernah dijajah 3,5 tahun oleh Jepang, tapi nggak niru sama sekali soal etika-etika ini. Betul? Halo? Coba etika berkendara. Indonesia niru nggak? Blas. Ya. Di jalan kayak apa liarnya. Itu kayak ladang pembantaian saja bagi pengguna kendaraan. Nyebrang jalan ya seenaknya, belok, apalagi maaf kaum emak-emak yang suka sen kiri belok kanan. Di Jepang nggak ada. Kalau di Indonesia belum disebut emak-emak kalau belum sen kiri beloknya kanan. Gimana? Tetapi ada budaya, ada tradisi yang saya cukup kurang setuju, saudara. Karena ini seperti tidak berperi kemanusiaan. Apa budaya yang saya tidak setuju? Yaitu budaya membuang orang tua ke hutan. Haleluya. Kalau itu di Indonesia, kira-kira siapa yang sudah dibuang? Ya, di Jepang itu ada budaya membuang orang tua ke hutan. Loh kalau di sana ya mbok, dipangan serigala, dimangan macan, mbok. Itu budaya mereka, saudaraku. Karena sudah dianggap orang tua sudah dianggap beban bagi anak-anaknya. Orang tua dianggap hanya merepotkan saja bagi anak-anaknya. Makanya dibuang ke hutan. Dan sedikit sekali yang bisa pulang kembali ke rumahnya untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Rata-rata sudah tidak bisa pulang karena hutannya jauh dan dia tidak punya kendaraan. Makanya banyak sekali yang mati di hutan itu. Saudara, mengenaskan memang. Tapi itu tradisi di sana. Makanya saya bilang saya nggak setuju. Apapun dan bagaimanapun orang tua kita itu orang tua yang melahirkan kita. Amin. Setuju? Harus kita hormati, harus kita rawat, harus kita pelihara, harus kita jaga. Sebagaimana dulu orang tua kita itu menjaga kita pada saat kita lahir sampai kita berbalita. Orang tua kita bisa kurang makan, orang tua kita bisa kurang tidur, orang tua kita bisa kurang menyalurkan hobinya. Semuanya difokuskan untuk kita anak-anaknya. Maka ketika orang tua kita sudah tua, jangan tiru seperti budaya Jepang yang membuang orang tua kita ke tengah hutan. Tapi kita rawat dan pedulikan mereka. Karena kalau tidak ada mereka, kita pun tidak ada. Saudara, orang tua di Jepang itu merasa kesepian, merasa sudah tidak digunakan, merasa sudah tidak dibutuhkan, merasa sudah tidak diperlukan. Dan kadang-kadang banyak di antara kita yang juga merasa sudah tidak dipedulikan, baik oleh keluarga, oleh lingkungan sekitar, oleh teman-teman. Kita seperti dibuang, sengaja dibuang, oleh karena kita mungkin dianggap hanya jadi beban, karena kita mungkin dianggap hanya menambah masalah, hanya mungkin karena kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun sudah tidak ada lagi yang peduli dengan kita, dengarkan baik-baik, Yesus masih dan tetap peduli dengan kita. Dia mengerti kesukaran kita. Dia mengerti persoalan kita. Dia mengerti pergumulan kita. Dia mengerti kesusahan kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata.
maka beranilah untuk mencoba. Karena ada Yesus yang peduli dengan kita. Meskipun di depan kita tantangannya mungkin akan berat, akan besar, jangan berhenti, jangan menyerah. Teruslah berani mencoba membawa kemajuan pelayanan di gereja ini, karena ada Yesus yang peduli dengan kita. Ada Yesus yang peduli dengan gereja ini. Meskipun sekitar kita sudah nggak peduli. Kalau kita mau cerita sejarah mulai dari pendirian, perintisan gereja ini mula-mula, saudara bisa lihat, hitung dengan jari berapa orang yang masih bertahan sampai sekarang. Hanya segelintir saja. Kalau saya boleh sebut, keluarga Pak Minto, keluarga Mbah Warno, keluarga Mbah Harno, keluarga Mamrin. Yang lain yang seangkatan itu kemana? Kalau saya boleh bilang, ngomong agak menyakitkan, saudara. Maaf kalau ini menyakitkan, kalau di telinga saudara. Mereka berkhianat hanya karena uang, hanya karena posisi, hanya karena embel-embel yang lain. Mereka mengkhianati, menyakiti, bahkan ingin menghancurkan kita. Namun dengarkan baik-baik, meskipun mereka seperti itu, masih ada Yesus yang peduli dengan gereja ini. Buktinya Tuhan kirimkan panjenengan untuk bersama-sama dengan kita membangun komunitas yang berdampak. Yang kedua, bukan hanya ada Yesus yang peduli dengan kita, maka kita harus berani mencoba. Tetapi yang kedua, karena ada Yesus yang berkuasa. Ayat 9 sampai ayat 17. Panjang kita nggak usah baca, kita bisa melihat. Saudaraku, penyembuhan ini terjadi pada hari Sabat. Bagi orang Yahudi, ini tidak boleh. Hari Sabat itu tidak boleh melakukan kegiatan apapun, meskipun kegiatannya baik. Tolong bisa digarisbawahi. Hari Sabat itu bagi orang Yahudi tidak boleh melakukan kegiatan apapun, meskipun kegiatan itu baik. Lalu apa yang mereka lakukan? Memang mereka lakukan itu beribadah di bait Allah. Lalu yang jauh dari bait Allah itu ke sinagoga, ke tempat peribadatan orang Yahudi. Saudara, maka penyembuhan ini dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat, sehingga menimbulkan pertentangan yang begitu radikal dari orang-orang Yahudi terhadap apa yang dilakukan Yesus. Sekali lagi, Yesus itu yang berkuasa. Dia berkuasa untuk melakukan segala perkara, dan dia bukan Tuhan yang dibatasi oleh apapun, oleh hari, oleh tanggal, oleh waktu, oleh jam. Bukan. Tapi dia adalah Tuhan atas hari, atas jam, atas waktu, atas dunia. Makanya dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Apalagi itu untuk kebaikan orang lain. Apalagi itu untuk menolong yang sedang membutuhkan. Maka Yesus mau melakukannya, menyembuhkan si lumpuh, meskipun itu pada hari Sabat. Karena Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, kita sering mendengar, khususnya kalangan kita orang Jawa, ini bulan besar. Saudara, bulan besar itu perso tegesnya menapa? Gede? Bukan. Besar itu bukan bahasa Indonesia. Bulan besar itu apa? Artinya apa besar? Ternyata besar itu artinya bulan terakhir di mana kita harus mengosongkan diri, mengosongkan pikiran, mengosongkan keinginan yang jahat, mengosongkan sesuatu, mengosongkan segalanya. Saudara mungkin baru dengar ini, meskipun seringkali kita tahu bulan ini bulan besar. Tahu, hampir semua orang Jawa tahu.
Mulai dari suro, sapar, mulut, legeno, besar gitu. Kok cuma 5? Yang lain hafal. Ya, taunya ya suro, terus nanti ada sapar, mulut, bakdo mulut, ya tempat saya legeno. Ya. Dan yang lain-lain. Lalu kalau ditanya besar itu artinya apa, Pak? Gede. Oh, keliru. Nah, menurut penghayat kepercayaan, saudara, besar itu artinya mengosongkan semuanya. Pikiran, keinginan yang tidak baik dan sebagainya harus dikosongkan. Nah, tapi bagi orang Jawa, bulan besar itu bulan yang sangat baik untuk mantu. Betul? Sudah berapa kali dapat undangan sampai hari ini? Saya kalau tak turuti prakiro-kiro Bapak Ibu, gajiku entek. Ya, karena kan nggak mungkin nyumbang 10.000, 20.000. Nah, orang tego, paling enggak ya semono iko lah. Ya, tapi sudah berapa banyak? Banyak. Kalau dituruti ngentekno beras bibit saestu. Nggih, betul nggih? Tapi kalau bulan Suro, ada nggak yang mantu? Nggak mantu. Kenapa? Nah, arti Suro itu apa? Medeni. Bakar keris. Kok bakar keris? Bakar kemenyan, ngasah gaman. Oh, itu kan Suro itu artinya memulai yang baru. Kalau ini mengosongkan semuanya untuk menyiapkan diri bulan Suro, memulai dengan yang baru. Pikiran baru, semangat baru. Apa-apa baru. Semua serba baru. Maka kayak tahun baru, biasanya serba baru. Bajunya baru, sepatunya baru, dan yang lain-lain. Orang Jawa, kenapa nggak gunakan bulan Suro untuk mantu? Karena takut kualat. Ya, saya bukan lagi menentang filosofi Jawa, karena saya juga orang Jawa. Wong Jawa ki kudu njawani. Nek wong Jawa orang Jawani, iku jenenge jawal. Tahu jawal? Ya iku wong Jawa sing ora jawani. Saya sedang tidak menentang filosofi Jawa sekali lagi. Tetapi kenapa kalau bulan Suro nggak ada orang berani mantu? Rasanya kayak dibatasi, Tuhannya terbatas. Hanya bulan-bulan tertentu memberi kemurahan. Hanya saat-saat tertentu memberi kemurahan. Beda sama Tuhan kita Yesus Kristus. Mau bulan apa, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, Yesus berkuasa dan sanggup memberi berkat bagi kita. Tuhan kita tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Karena Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas ciptaannya, Tuhan atas hari apa saja, Tuhan atas bulan apa saja. Maka saudaraku, jangan kita takut untuk mencoba. Meskipun situasinya, meskipun kondisinya, meskipun waktunya sepertinya tidak mendukung, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Sebab kita punya Yesus yang berkuasa. Kuasanya tidak dibatasi oleh siapapun. Kuasanya tidak dibatasi oleh apapun. Kuasanya tidak dibatasi termasuk oleh aturan yang dibuat oleh manusia. Manusia boleh menghalang-halangi pelayanan di tempat ini. Kalau saya boleh ngomong, tapi off the record Bapak Ibu, tapi saya harus berani mencoba. Apa yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau dikatakan, harus berani. Saya khotbah gini, masa saya melarikan diri? Gak boleh kan? Amin. Saudara yang sudah dengar ini juga jangan melarikan. Coba lihat kanan kiri, tampangnya tampang orang muda melarikan diri enggak? Enggak ya? Amin.
Amin. Maka walaupun khotbahnya belum selesai, jangan melarikan diri. Amin. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, yang pertama itu karena ada Yesus yang peduli, maka kita harus berani mencoba. Yang kedua, karena ada Yesus yang berkuasa. Dan yang ketiga, karena ada Yesus yang adalah Tuhan. Ayat 18 kita bisa lihat, saya baca demikian firman Tuhan. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ungkapan Yesus pada ayat 17, yakni ungkapan Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, ini menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Bapa. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Penegasan yang konkret. Yesus adalah Tuhan, meskipun tidak ada kalimat empiris yang mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Ini yang biasa dicari oleh para polemikus agama sebelah. Mana ada ayatnya yang mengatakan Yesus akulah Tuhan, sembahlah aku. Yesus gak haus yang seperti itu. Yesus gak haus pengakuan manusia. Betul? Kalau Yesus haus pengakuan manusia, dia bukan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan meskipun manusia nggak mengakuinya. Nah, Yesus adalah Tuhan. Si lumpuh mungkin berpikir bahwa ia akan dimasukkan ke dalam kolam, dijegurno ke sana. Tetapi ternyata Yesus cukup hanya berbicara, hanya berfirman, hanya berkata, dan si lumpuh itu pun sembuh. Karena itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan ketuhanan Yesus. Meskipun banyak orang yang meragukannya hari-hari ini, saudara dan saya jangan sampai ikut-ikutan meragukan ketuhanannya. Dia Tuhan yang kreatif dalam berkarya, yang sanggup untuk menolong dan mengangkat kita dengan cara yang tak terpikirkan oleh pikiran kita sebelumnya. Karena itu, janganlah ragu untuk mencoba. Janganlah mundur untuk terus berusaha. Karena kita punya Yesus yang adalah Tuhan kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ada pepatah yang berkata, sedikit ketakutan membunuh harapan, tetapi sedikit keberanian menumbuhkan harapan. Mari kita terus berani untuk mencoba, sebab ada Yesus yang peduli dengan kita, ada Yesus yang berkuasa, dan ada Yesus yang adalah Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa.